Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan bahas kembali tentang almarhumah Nike Ardila, yang mana pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang almarhumah Nike Ardila dalam beberapa video di channel saya ini, yaitu mengenai kemiripan dan perbedaan almarhumah Nike Ardila dengan Amel Amelia. Masya Allah, 8 perkataan almarhumah Nike Ardila jadi kenyataan. 6 sikap keanehan Nike Ardila sebelum ia pergi untuk selamanya. Nike Ardila satu-satunya artis yang bisa membawa keberkahan untuk orang lain. Perjalanan karir dan 7 fakta almarhumah Nike Ardila. Masya Allah, 1 keinginan Nike Ardila yang tercapai setelah ia tiada. Catatan agenda almarhumah Nike Ardila dari Januari sampai April tahun 1995. Cerita Anton 10 hari sebelum Nike meninggal, pengakuan mereka tentang Nike Ardila. Cerita Mami Mimpi untuk Nike Ardila, dan full bahas lengkap semua karya dan lagu-lagunya Nike Ardila. Namun di video kali ini, saya akan bahas tentang 1 hari sebelum almarhumah Nike Ardila meninggal dunia, dan beberapa permintaan terakhirnya yang penuh tanda tanya bagi orang-orang terdekatnya kala itu. Oke sobatku tercinta, seperti biasa sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, dan mari sejenak ikuti saya membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiah doanya untuk almarhumah Raden Rara Nike Ratnadila, binti Raden Edi Kusnadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sobatku tercinta, mudah-mudahan, dengan berkat doa-doa dari kita semua, bisa menambahkan amal tambahan untuk almarhumah Nike Ardila di alam kuburnya. Amin. "28 tahun yang lalu sang bintang kehidupan telah pergi untuk selamanya. Ia telah meninggalkan kita semua karena sudah tiba janjinya terhadap Sang Maha Pencipta." Minggu tanggal 19 Maret tahun 1995 jam 6:15 adalah hari dan waktu di mana sang mega bintang menutup mata. Namun sehari sebelum kepergiannya masa itu, ia masih menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu syuting untuk sinetron Trauma Marissa 2 dan Warisan 2, yaitu sinetron sedang hit saat itu yang disutradarai oleh Darto Jonet. Cerita ini diangkat dari sebuah majalah bernama Vista TV, halaman 78 terbitan bulan April tahun 1995 silam, dan inilah kisah perjalanan almarhumah Nike Ardila yang terakhir dan juga permintaan terakhirnya. Hal tersebut terjadi tepat 1 hari sebelum ia pergi dan takkan pernah kembali untuk selamanya. Sabtu jam 6 pagi, almarhumah Nike Ardila masih berada di Jalan Mangga Fatmawati nomor 10A, yang mana itu adalah waktu dan sebuah alamat rumah kontrakannya almarhumah yang ada di Jakarta Selatan. Saat itu almarhumah Nike Ardila tampak sangat kelelahan setelah menjalani syuting sinetron Trauma Marissa 2, yang memakan waktu hingga 9 jam lamanya, dan baru berakhir kegiatannya itu tepat pada pukul 2 pagi. Syuting hari itu adalah adegan terakhir yang dijalani oleh almarhumah. Ia berperan sebagai Marissa di sinetron tersebut, mengadili Dr. Persidi yang diperankan oleh DRG Fadli. Di rumah kontrakannya almarhumah ada sejumlah teman-temannya yang berkunjung, yaitu Dedi Dukun, Rani Nur, Meliana Guslau, Mona, Nona, Anggun C. Sasmi, dan juga Fitri. Dan malam itu almarhumah Nike Ardila tidak bisa tidur. Almarhumah meminta Nona untuk menemaninya nonton film Cinderella di video VHS yang baru dibelinya. Dan di situ almarhumah Nike Ardila sempat minta didoakan, dan juga sempat berpesan pada teman-temannya agar Fitri, yaitu sepupunya almarhumah yang ikut bersamanya, untuk dijaga baik-baik. Keesokan harinya jam 8 pagi, almarhumah dan Sofiatun Wahyuni atau Atun, menuju ke lokasi syuting Warisan 2 di Jalan Atletik Bogor. Mobil almarhumah dikemudikan oleh Alim, yaitu seorang supir yang dipinjam dari tetangganya di Jalan Mangga, Jakarta Selatan. Jam 10 pagi, almarhumah Nike Ardila tiba di lokasi syuting, dan almarhumah tiba-tiba langsung meminta maaf kepada seluruh krunya yang berada di lokasi syuting. Ia juga sempat memeluk Darto Jonet,
yaitu sutradara di sinetron tersebut. Darto Jonet bercerita, sesaat setibanya almarhumah di lokasi syuting, ia langsung memeluk saya dengan pelukan yang erat dan lama. Saat itu saya bertanya, kamu kenapa ke? Tapi almarhumah cuma menjawab enggak ada apa-apa, dan ketika almarhumah sedang di make up, tiba-tiba saja almarhumah meminta alisnya dirias seperti artis idolanya, yaitu Marilyn Monroe. Jam setengah 1 siang, almarhumah Nike Ardila masih berada di Jalan Atletik Bogor, syuting pun dimulai. Almarhumah Nike Ardila saat itu mendapatkan jatah 4 adegan, yaitu adegan menerima telepon, adegan bertengkar dengan Bram yang diperankan oleh Tahta, adegan makan sambil berdialog dengan ayahnya yang diperankan oleh El Manik, dan adegan turun tangga. Saat itu, almarhumah Nike Ardila sempat minta air jeruk, kecap, dan juga roti bantal, katanya untuk mengobati suaranya yang sedang serak. Setelah itu almarhumah langsung mengadegankan adegan pertengkaran dengan Bram. Yang anehnya, hari itu almarhumah syuting adegan bertengkar dengan Bram atau Tahta. Bagaimana mungkin satu scene yang mestinya selesai hanya setengah jam saja, tapi ini bisa memakan waktu hingga 3,5 jam lamanya. Tahta saat itu menceritakan, menurut Tahta, almarhumah Nike Ardila berkali-kali minta maaf karena sering salah ucap dialognya. Bahkan almarhumah juga sering nambah-nambahin dialog, contohnya seperti perkebunan menjadi perkebunanan, dan saat itu almarhumah sebentar-bentar harus melihat skrip, karena apa yang dibaca saat itu seperti nggak ada yang nempel di kepalanya. Saya waktu itu sampai kehabisan akal, tapi yang anehnya lagi para kru saat itu hanya diam saja, padahal biasanya mereka suka nyeletuk kalau ada dialog yang salah, dan pada adegan tersebut, ketika saya memegang pundak almarhumah terasa begitu dingin dan tanpa ekspresi, kata orang, saat itu sebenarnya bukan Nike lagi, tutupnya sambil merinding. Jam setengah 8 malam, almarhumah Nike Ardila saat itu masih di Jalan Atletik Bogor, syuting pun selesai, namun sebelum almarhumah pamit pulang ke Bandung, almarhumah sempat jumpai Darto Jonet dan memeluknya lagi. Darto Jonet bercerita, saya malam itu sempat mencegah almarhumah untuk tidak melanjutkan pulang ke Bandung malam itu juga, karena saya mengkhawatirkan staminanya, apalagi esok pagi almarhumah harus menjalani syuting lagi. Karena tidak bisa mencegah, akhirnya saya hanya berpesan kepada almarhumah supaya berhati-hati, dan sebelum ia berangkat pulang, lagi-lagi ia meminta alisnya dirias seperti Marilyn Monroe, dan menurut cerita Atun selama perjalanan menuju ke Bandung, almarhumah tidak banyak bicara, mobil saat itu masih dikemudikan oleh Alim, sedangkan almarhumah dan Atun duduk di jok belakang. Jam 11 malam, almarhumah tiba di Jalan Parakan saat Bandung, yaitu lokasi rumahnya almarhumah Nike Ardila. Menurut cerita dari Atun, sesampai di rumah almarhumah sempat meminta maaf pada ibunya, dan minta didoakan juga agar selalu sehat. Almarhumah juga bilang kalau selama ini Neng sudah menyusahkan papi dan mami. Ibu Nining saat itu mengiyakan saja ucapan tersebut tanpa mempunyai firasat apapun untuk anak kesayangannya itu. Jam setengah 12 malam, almarhumah Nike Ardila masih di rumahnya, yaitu Jalan Parakan saat Bandung. Lalu almarhumah dan Atun meninggalkan rumah karena mau pergi ke diskotik. Saat itu almarhumah sendiri yang nyetir mobilnya, sementara Alim yaitu supir yang dipinjam di Jakarta Selatan, disuruh istirahat karena besok harus kembali ke Bogor. Di tengah perjalanan almarhumah dan Atun saat menuju ke diskotik Studio Is, almarhumah Nike Ardila mendapat telepon dari Edi Bogel, yaitu seorang fotografer aneka. Almarhumah diminta untuk langsung ke Hotel Jayakarta di Jalan Insinyur Haji Juanda, karena teman-temannya dari Jakarta ingin ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika, dan saat itu almarhumah sudah janji untuk mengantar mereka ke tempat tersebut. Jam 12 malam almarhumah dan Atun tiba di Hotel Jayakarta, dan mereka langsung berangkat menuju ke diskotik Polo dengan 3 mobil. Almarhumah saat itu 1 mobil bersama Atun, Edi Bogel, Arisi Hasale, dan seorang pragawati. Mereka tiba di diskotik Polo jam setengah 1 pagi. Setibanya di lokasi tersebut, almarhumah Nike Ardila bertemu dengan Titi DJ, Lucy Dahlia, dan beberapa teman lainnya. Malam itu almarhumah hanya pesan orange juice saja, dan almarhumah lebih banyak diam di tempat duduknya. Atun, yaitu asisten almarhumah Nike Ardila pun menuturkan, saya 2 tahun ikut almarhumah, jadi saya kenal betul semua kebiasaannya almarhumah, tapi malam itu almarhumah tidak seperti biasanya, ujar Atun. Jam 3 pagi almarhumah serta teman-temannya meninggalkan diskotik. Almarhumah melihat ban mobil sebelah kirinya kempes. Saat itu Denny Mukti membantunya memasang ban cadangan yang ukurannya lebih kecil dari ban standarnya,
dan saat itu almarhumah sempat diingatkan oleh Denny untuk berhati-hati, karena ukuran ban yang digantikan tersebut berbeda dengan ukuran ban lainnya. Jam setengah 4 pagi almarhumah dan teman-temannya tiba di restoran Kintamani. Almarhumah sempat bilang ke Atun kalau ia ingin menikmati makanan yang belum pernah ia makan. Almarhumah pesan sop jagung dan aqua. Lagi-lagi almarhumah banyak diam juga. Di restoran tersebut, almarhumah sempat bilang pada Fatma Sigit sambil menunjuk ke arah atap, "Ada kucing." Melihat tingkah almarhumah Sigit hanya tersenyum saja. Jam setengah 5 pagi, almarhumah dan teman-temannya masih di restoran Kintamani di Jalan Lombok. Lalu mereka keluar dari restoran tersebut. Almarhumah mengantar Edi Bogel dan juga Aris Sihasale ke Hotel Jayakarta. Jam 5:15 almarhumah dan Atun keluar dari Hotel Jayakarta. Saat itu almarhumah mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, karena mobil almarhumah saat itu tidak stabil akibat ban yang digantikan tadi berbeda ukurannya. Almarhumah Nike Ardila dan Atun saat itu menyusuri Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu masuk ke Jalan Sultan Agung, masuk ke Jalan Trunojoyo, lalu ke Jalan Aceh, dan terakhir mereka masuk ke Jalan R.E. Marta Dinata. Di sini, jarak lokasi Hotel Jayakarta dengan lokasi kecelakaan almarhumah Nike Ardila, yaitu Jalan R.E. Marta Dinata, hanya sejarah 6,5 km saja. Setelah beberapa hal permintaan terakhir almarhumah Nike Ardila sehari sebelum ia meninggal, baik permintaannya di kontrakan, di lokasi syuting, dan juga di rumah bersama ibunya, ternyata sebelumnya almarhumah Nike Ardila pernah juga meminta sesuatu hal pada Tante Farida dan juga pada maminya. Permintaan almarhumah yang satu ini membuat merinding Tante Farida dan juga keluarganya almarhumah Nike Ardila. Karena, saat itu almarhumah minta kalau ia meninggal nisannya terbuat dari kayu ulin asli. Menurut cerita dari Tante Farida, yaitu bundanya Andra, almarhumah saat itu pernah bilang tentang hal ini ketika berkunjung pada makam ibunya Tante Farida. Ia berkata, "Tante, kalau saya meninggal nanti, saya ingin nisannya seperti itu," sambil melihat nisan ibunya Tante Farida atau neneknya Andra. Dan kala itu Tante Farida langsung menegur almarhumah soal ucapan tersebut. Almarhumah malah tertawa ketika lihat Tante Farida menegurnya. Sepulang dari makam tersebut, almarhumah langsung jumpai maminya dan berkata hal yang sama seperti ia katakan pada Tante Farida. Karena keseringan almarhumah Nike Ardila berbicara persoalan yang mengarah ke arah kematian, maka maminya almarhumah langsung menepis perkataan tersebut. Dan setelah almarhumah Nike Ardila tiba janjinya terhadap Sang Maha Pencipta, maka keinginannya almarhumah untuk dibuatkan nisan dari kayu ulin asli serta terukir pun diwujudkan oleh pihak calon mertuanya almarhumah, yang didatangkan langsung dari Kalimantan Timur, dikirim mengarungi laut lewat Tanjung Perak Surabaya, dan diterima di Cimahi dengan ritual-ritual penyambutan, dan lebih dari 10 orang dikerahkan untuk mengangkat nisan tersebut yang beratnya sekitar 3 ton. Di antara semua permintaan yang telah disebut sebelumnya, maka ada satu permintaan almarhumah yang penuh teka-teki dan juga sangat misterius, sehingga permintaan tersebut membuat keluarganya almarhumah merinding. Pasalnya, tepat 10 hari sebelum meninggalnya almarhumah Nike Ardila akibat kecelakaan, ternyata almarhumah sempat mengutarakan permintaan khususnya. Meskipun permintaan tersebut sudah diwujudkan, namun ternyata tak ada seorang pun yang bisa mengartikan permintaan khusus tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh kakaknya almarhumah, yaitu Alan Yudi. Alan Yudi bercerita, almarhumah termasuk penggemar berat sosok Marilyn Monroe. Ia menggemari Marilyn Monroe sejak tahun 1993, dan pada tahun 1994 akhir, bertemulah dengan seorang pelukis. Namun saya lupa nama pelukisnya, sehingga saat itu almarhumah meminta dilukiskan dirinya bersanding dengan Marilyn Monroe. Alan juga mengatakan, bahwa lukisan tersebut selesai dikerjakan selama 50 hari. Ketika lukisan itu selesai dikerjakan, ternyata selesainya itu tepat 40 hari setelah meninggalnya almarhumah Nike Ardila. Lebih lanjut Alan Yudi mengatakan, bahwa almarhumah 10 hari sebelum kepergiannya sudah memesan lukisan tersebut. Tak hanya itu, Alan Yudi juga mengatakan jika dirinya belum mengetahui cerita kenapa almarhumah memesan lukisan itu. Alan saat itu hanya tahu jika dalam lukisan tersebut menyimpan sebuah pesan untuk kedua tokoh terkenal itu. Namun saat itu Alan hanya mengetahui jika almarhumah sangat ingin disandingkan dengan sosok Marilyn Monroe, yaitu seorang artis sang idolanya almarhumah Nike Ardila. Itulah sobatku tercinta kisah atau cerita mengenai 1 hari sebelum almarhumah Nike Ardila meninggal dunia dan juga beberapa permintaan terakhirnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kesilapan. Saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.